Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semuanya berada dalam keadaan sehat walafiat. Amin, amin ya rabbal alamin. Bertemu kembali dengan Bunda Umul, dosen YIN Curup Bengkulu. Kali ini pada materi rumus membaca cepat. Membaca cepat memiliki teknik-teknik dalam melakukan pengukuran kemampuan. Untuk itu kita perlu mengetahui rumus-rumus dalam membaca cepat sehingga kita dapat mengetahui kemampuan dalam menangkap bacaan yang kita baca. Dalam membaca sebaiknya tidak asal baca tetapi membaca dengan pemahaman. Untuk mengukur suatu pemahaman dalam membaca ada rumus yang digunakan. Dalam membaca tidak hanya harus cepat ya, tapi juga mempunyai teknik atau kemampuan membaca secara baik. Hal-hal yang perlu dipersiapkan sebelum melakukan pengukuran di dalam membaca cepat agar membaca cepatnya terukur secara baik. A. Mempersiapkan diri untuk konsentrasi. Dalam melakukan kegiatan membaca cepat dan memahami suatu bacaan, harus diikuti dengan konsentrasi atau fokus pada bahan bacaan. B. Duduk dengan sikap tegak. Dalam arti kata, berdasarkan ketentuan atau teorinya, jarak bahan bacaan dengan mata kita adalah 30 cm. C. Disiplin dalam berlatih. Dalam melakukan kegiatan membaca cepat harus disiplin. Disiplin dalam arti kata mengikuti tata aturan dan melakukan secara berkali atau berulang-ulang. Untuk berlatih membaca cepat, jika sudah lancar 300 kpm, kecepatan membaca per menit, lalu tingkatkan pada 500 kpm kecepatan membaca dalam menit. Hal-hal yang perlu diperhatikan sebelum mulai menghitung kecepatan membaca. Bacalah bacaan seperti membaca sebagaimana biasanya atau setiap harinya. Kemudian tujuannya adalah untuk mengukur kecepatan dengan secara jujur ya dalam memahami bacaan. Jadi ada kecepatan dan ada memahami. Jadi lakukan secara jujur ya. Dalam membaca tidak usah terburu-buru, jangan terpaku karena dihitung. Tetapi tetap biasa saja seperti bagaimana kebiasaan yang dilakukan. Nanti setelah dilakukan penghitungan ke dalam rumus, nanti baru setelah itu kita tahu di mana letak kelemahan atau kekurangan kita di dalam membaca, baru dirubah kepada yang sebagaimana seharusnya. Tapi lakukan dulu, untuk latihan lakukan dulu seperti biasa dilakukan. Dalam melakukan kegiatan, kita persiapkan dulu alat menghitung. Ada baiknya
menggunakan stopwatch ya, bisa lebih efektif menggunakan stopwatch lewat HP. Yang harus diperhitungkan atau diperhatikan juga membacalah di tempat yang nyaman supaya tidak terganggu dengan kebisingan atau hal-hal lain yang mungkin mengganggu konsentrasi. Jadi membacanya di tempat membaca yang tenang ya, yang aman, bukan tempat yang berisik atau sambil melihat orang anak-anak bermain, bukan ya. Tapi membaca dalam arti kata di tempat yang nyaman untuk melakukan kecepatan dan pemahaman dalam membaca. 3 hal tersebut yang sudah kita uraikan di atas itu adalah hal-hal yang bisa dilakukan dalam mengukur kecepatan membaca agar hasilnya nanti lebih akurat ya. Rumus dalam membaca cepat diantaranya ada KPM sama dengan Q per T kali 60. Apa itu KPM? KPM adalah kecepatan per menit di dalam membaca ya. Kemudian Q jumlah kata yang dibaca. T waktu dalam detik. 60 adalah satuan detik dalam 1 menit. Jadi kecepatan per menit KPM sama dengan Q per T, yaitu jumlah kata yang dibaca per waktu dalam detik dikali 60 untuk menyatakan dalam 1 menit. Satuan detik dalam 1 menit. Contoh, Ani membaca sebuah teks dengan jumlah kata sebanyak 1000 kata. Kecepatan membaca si Ani adalah 5 menit 10 detik. Dengan demikian, Ani memiliki KPM, Q sama dengan 1000 kata, T sama dengan 5 menit, 10 detik, atau 5 kali 60 ditambah 10, maka hasilnya 310 detik. KPM Ani adalah 1000 per 310 kali 60, maka menghasilkan KPM 193,5 kecepatan membaca si Ani dalam menit. Itu hasil dari rumus KPM ya. Kita lihat rumus berikutnya, yaitu alternatif 1 dalam menit. K per WM, jadi K sama dengan KPM ya. KM. Kata per menit sama dengan kata per menit. Kemudian ada lagi rumus alternatif 2 dalam detik. K per WD kali 60 sama dengan KPM. Jadi ada yang dalam menit, ada yang dalam detik ya. WM adalah waktu dalam menit, WD adalah waktu dalam detik ya, kecepatannya. Di kecepatan membaca sama dengan jumlah kata yang dibaca per jumlah detik untuk membaca dikali 60. Ini juga adalah rumus yang bisa juga digunakan dalam mengukur kecepatan membaca. Contoh, siswa A membaca 70 kata dalam waktu 1 menit. Berarti kecepatan membaca siswa A adalah 70 KPM. Informasi tentang pemahaman bacaan ditentukan dari jumlah jawaban per skor jawaban yang dijawab dengan benar oleh siswa dibagi jumlah skor ideal jika jawaban benar semua per skor ideal dikalikan 100. Jadi rumusnya B dibagi SI kali 100% sama dengan persentase hasilnya ya.
B yaitu jumlah jawaban benar. SI adalah skor ideal. Jadi B bagi SI kali 100% sama dengan titik-titik persen. Jadi jumlah jawaban benar per skor ideal. Skor idealnya. Ini rumus yang bisa juga digunakan untuk mengukur kecepatan membaca. Contoh B. Siswa B menjawab dengan benar 3 jawaban dari 4 pertanyaan yang dilontarkan. Berarti kemampuan pemahaman bacaan siswa B adalah 3 bagi 4 kali 100 sama dengan 75%. Berarti siswa B sudah tuntas atau sudah lulus dan sudah baik tingkat pemahamannya dalam membaca cepat, karena tadi 75% sudah dinyatakan berhasil ya. Kemampuan efektif membaca kemudian adalah kombinasi kedua informasi di atas. Jadi ada rumus yang bisa digunakan ya. Kemudian ada rumus untuk mengukur kecepatan membaca seperti yang saya kutip dalam bukunya Sudarso yang berjudul Speed Reading atau Sistem Membaca Cepat dan Efektif. Dijelaskan bahwa rumus menghitung kecepatan membaca adalah Anda membaca 2000 kata dalam waktu 5 menit 20 detik. Kalau dihitung dalam detik 320 detik, maka kecepatan Anda adalah 2000 bagi 320 kali 60 sama dengan 375 kpm. Setelah mengetahui hasilnya, langkah selanjutnya adalah melihat tabel klasifikasi kecepatan membaca. Ini tabel klasifikasi kecepatan membaca ya. Membaca dikatakan lambat apabila KPM yang diperoleh oleh seseorang dalam membaca yaitu dengan rentang 100 sampai 150 KPM. Ini dikatakan tingkat membaca seseorang kategorinya lambat. Kemudian kategori rata-rata yaitu rentang 150 kata sampai 300 kata KPM. Maka ini dinyatakan kemampuan atau kategori membaca seseorang atau siswa itu dinyatakan tingkat rata-rata. Kemudian kategori cepat untuk membaca cepat adalah 300 sampai 500 kpm. Ini dikatakan cepat. Jadi rentang 300 sampai 500 kata ya kpm. Kemudian untuk kategori sangat cepat 500 sampai 1000 kpm. Jadi sangat cepat itu 500 sampai 1000 kpm. Super cepat yaitu di atas 1000 kpm. Wow, di atas 1000 kpm ya. Jadi ini tabel klasifikasi kecepatan membaca. Tabel ini bisa dimanfaatkan jika akan melakukan tes kemampuan membaca kepada siswa atau akan melakukan suatu penelitian. Ini adalah bisa digunakan tabel kriteria dalam membaca cepat. Dalam contoh ini kecepatan membacanya berarti dalam kategori cepat ya. KPM yaitu kata per menit adalah satuan yang digunakan untuk mengukur kecepatan membaca. Namun kadangkala ada juga yang menggunakan WPM, word per menit ya, kata per menit. Ini sama saja dengan KPM, yaitu menghitung jumlah kata. Menurut Sudarso, untuk menghitung jumlah kata dalam bacaan, 1. Hitung jumlah kata dalam 5 baris terdahulu. Jadi kiatnya menurut Sudarso, hitunglah jumlah kata dalam 5 baris terdahulu atau teratas. Jadi hitung jumlah kata dalam 5 baris pertama, berapa kata, misalnya 11.
Lalu bagilah 5. Mengapa bagi 5 tadi? Karena dalam 5 baris. Mengapa 11? Kita anggap saja ada 11 kata dalam baris tersebut. Hasilnya merupakan jumlah rata-rata per baris dari bacaan itu, lalu hitung jumlah baris yang dibaca dan kalikan dengan jumlah rata-rata tadi. Hasilnya merupakan jumlah kata yang dibaca. Contohnya atau misalnya, jumlah kata per baris rata-rata 11. Jumlah baris yang Anda baca itu 60. Jumlah kata yang Anda baca itu 11 dikalikan 60, maka dapatnya 660 kata. Ya, jadi untuk latihan-latihan yang lainnya bisa digunakan rumus yang lainnya ya. Ini ada beberapa rumus tadi, ada 3 ya cara menghitungnya. Alternatif lain untuk menghitung jumlah kata adalah lihat kata atau bacaan yang akan digunakan untuk mengukur kecepatan membaca. Pada Microsoft Word kita bisa deteksi berapa jumlah kata di dalam bacaan tersebut. Nanti di bagian bawah kiri akan keluar jumlah kata tersebut ya. Maka kalau sudah ada kemudian di print bacaan tersebut atau teks tersebut, lakukan kegiatan membaca. Maka nanti tinggal memasukkan ke dalam rumus ya. Jadi untuk menghitung jumlah kata juga bisa dengan Microsoft Word. Kemudian dalam kegiatan membaca, pembaca cepat tetapi juga membaca pemahaman,